Bandung resmi mendeklarasikan diri sebagai Kota Angklung Sabtu 21 Mei. Proses deklarasi dilakukan secara simbolis oleh Wali Kota Yana Mulyana bersama para tokoh, budayawan, dan seniman di Plaza Balai Kota Bandung. Aksi ratusan pegiat angklung dari berbagai kelompok dan jenjang pendidikan yang dilakukan secara kolosal juga menandai dimulainya pencanangan tersebut. Deklarasi Bandung sebagai Kota Angklung ini dilakukan setelah melalui berbagai proses dan serangkaian kajian. Beberapa indikator yang menjadikan Bandung layak menjadi Kota Angklung antara lain yakni ekosistem angklung yang telah tersedia meliputi seniman, komunitas, unsur pendidikan, literatur, hingga aktivitas dan industri pariwisatanya. Selain itu, Bandung juga memiliki sejumlah perguruan tinggi yang telah menjadikan angklung sebagai program studi hingga ekstrakurikuler di beberapa sekolah menengah. Wali Kota Bandung, Yana Mulyana, mengatakan bahwa dengan dideklarasikannya Bandung sebagai Kota Angklung, maka seluruh masyarakat tak hanya harus melestarikan, tetapi juga terus berinovasi dan berkreasi agar angklung dapat semakin diterima seluruh kelompok hingga ke tingkat dunia. Kepada seluruh seniman, budayawan, pecinta angklung untuk sama-sama terus bukan sekedar melestarikan tapi terus berinovasi, berkreasi bagaimana angklung itu bisa semakin diterima oleh seluruh kelompok masyarakat termasuk di dunia ya gitu ya. Kita tidak bisa menolak gempuran musik dari luar karena kan udah zamannya sosial media di mana-mana, gempuran dari mana-mana, dari musik Korea lah, musik Barat, nggak apa-apa. Dan justru angklung itu justru bisa dimodif masuk kemana-mana. Kan tadi juga kita main angklung tidak hanya musik Sunda saja, musik lagu Indonesia, lagu kenegaraan, bahkan lagu klasik yang saya mainkan zaman itu di Blue Denyut dan lain-lain. Itu luar biasa dan itu yang membuat mereka terpukau. Musik angklung awi nu digoyang-goyangkeun bisa bermain musik begitu indahnya. Jadi angklung merupakan alat musik multitortal atau bernada ganda yang secara tradisional berkembang dalam masyarakat Sunda di Pulau Jawa bagian barat. Alat musik dari bambu tersebut ditetapkan dari UNESCO sebagai bagian dari warisan budaya tak benda sejak tahun 2010. Dari Bandung, Jawa Barat, Mardiansyah Al-Afghani, Kantor Berita Antara, mewartakan. Berbagai spanduk ucapan selamat atas diraihnya emas dalam SEA Games kategori menembak perseorangan putri Sabtu 21 Mei. Nampak menghiasi kantor Desa Lungbenda, Kecamatan Palimanan, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Ia adalah Dewi Laila Mubarakah, seorang anak putri pertama dari pasangan Ilyas dan Ayu Mirah, yang merupakan warga desa Lungbenda, Kecamatan Cirebon. Sebelum mengikuti ajang SEA Games di Vietnam, Dewi telah mengikuti berbagai ajang menembak di berbagai daerah seperti Porda dan lainnya. Ia berhasil menyabet sekitar 25 emas dan ditambah SEA Games ini sehingga menjadi 26 emas. Sedangkan sisanya perak dan perunggu. Menurut kedua orang tuanya, Dewi belajar menembak sejak usia 12 tahun atau saat duduk di bangku SMP kelas 2. Dewi memulai menguasai senapan diawali dengan senapan burung atau senapan angin yang dimiliki keluarganya. Ia berlatih di Perbakin atau Persatuan Berburu dan menembak seluruh Indonesia. Dari jerih payahnya, Dewi berhasil menjadi atlet menembak seperti sekarang. Saat ini, Dewi Laila Mubarakah meraih medali emas kategori perseorangan 10 meter air rifle putri dengan lawan terberat menurutnya adalah Singapura dan Thailand dari 11 negara yang masuk final. Ia pun tak menyangka jika ternyata dapat menang sebagai juara di SEA Games ini. Selanjutnya, target berikutnya adalah tiket Olimpik dan Asian Games. Ya, alhamdulillah ya. Pertama saya bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala karena bukan apa-apa, karena dia bisa, karena yang kuasa memberikan ridho dan restunya.
Yang kedua, mungkin kekuatan doa dari orang tuanya. Alhamdulillah ya kami sebagai orang tuanya sangat bangga. Tapi untuk pesan sama anak saya, kebanggaan itu jangan berlebihan. Artinya kemenangan ini wajar-wajar saja untuk kita bangga, tetapi harus tetap rendah hati. Untuk menembak usia mulai itu kelas 2 SMP. Sementara itu, kedua orang tua Dewi mengingatkan agar selalu rendah hati meskipun telah juara di berbagai ajang menembak. Mereka juga mengingatkan agar selalu bersyukur kepada Sang Maha Kuasa. Dewi, wanita kelahiran Makassar, 25 Februari 1999 ini, sejak tahun 2017 telah bergabung di TNI Angkatan Darat. Hasil dari kerja keras keringatnya, meski Dewi saat ini belum menikah, namun saat ini ia telah memiliki berbagai aset seperti tanah, rumah, kendaraan, dan lain sebagainya di usianya yang masih muda. Dewi sendiri rencananya akan pulang Cirebon pada akhir bulan Mei mendatang. Dari Cirebon, Jawa Barat, Henjang Solihin, Kantor Berita Antara, mewartakan. Terus mengoptimalkan strategi bauran kebijakan untuk menjaga stabilitas mitigasi berbagai tekanan. Kantor Perwakilan Daerah KPW Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan optimis ekonomi di Kalimantan Selatan terus bertumbuh pada tahun 2022 seiring melandainya kasus COVID-19 serta adanya kebijakan diperbolehkan melepas masker di ruang terbuka Sabtu 21 Mei 2022. Berdasarkan data BI, perekonomian Kalsel pada triwulan pertama 2022 tumbuh sebesar 3,49% year on year. Namun jika dibandingkan pada triwulan sebelumnya sebesar 5,55%, pertumbuhannya masih mengalami perlambatan. Saat di Banjarmasin, Kepala KPW BI Kalsel, Imam Subarkah, mengatakan perlambatan itu antara lain disebabkan oleh dampak larangan ekspor batubara pada awal tahun 2022 dan terbatasnya bahan baku tandan buah segar TBS, sehingga mempengaruhi kinerja sektor pertanian dan industri pengolahannya terutama CPO. Namun jika dilihat secara keseluruhan, kegiatan ekonomi Kalsel semakin meningkat, sehingga pihaknya optimis hal itu akan terus meningkat sepanjang 2022. Ya kalau ekonomi Kalsel kan yang tadi saya sampaikan basisnya yang L2 batubara sumber daya alam lah gitu ya. Itu kita harapkan juga tidak ada gangguan dalam produksi sehingga memenuhi target-target yang ditetapkan. Kedua, pertanian juga saya lihat juga terus berjalan baik. Isu-isu yang kemarin sempat muncul di triwulan 1 kayak track gitu ya, itu juga mudah-mudahan sudah tidak ada lagi. Ketersediaan tenaga kerja juga ada. Kemudian juga yang industri pengolahan yang memang juga didukung oleh hasil produk pertanian juga bisa terus dijalankan, sehingga ya kalau untuk yang tiga itu menurut saya kalau itu berjalan dengan baik ya itu akan sangat mendukung kegiatan ekonomi Kalimantan Selatan. Imam Subarkah menambahkan kedepannya diharapkan Pemprov Kalsel dapat melakukan langkah-langkah dukungan terhadap sumber-sumber pertumbuhan baru, salah satunya UMKM dan pariwisata. Selain itu, digitalisasi berbagai aspek, baik itu untuk produksi, pengelolaan, maupun transaksi harus dilakukan. Hilirisasi yang sudah dilakukan secara terbatas harus lebih diperdalam agar pertumbuhan ekonominya dapat berjalan sustainable yang memiliki dampak jangka panjang. Dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Latif Thohir, Kantor Berita Antara mewartakan. Indonesia menambah koleksi medali emas di SEA Games 2021 pada Jumat 20 Mei. Emas kali ini datang dari pasangan Christopher Rungkat dan Aldila Suciadi yang berhasil mempertahankan emas tenis ganda campuran. Di partai final, Christo Aldila menang atas pasangan Thailand Pacharin Chipchange Pruchia Isaro melalui laga super tiebreak di set penentuan yang berlangsung di Hanaka Paris Ocean Park, Bắc Ninh. Pada set pertama, Christo Aldila mendapatkan perlawanan sengit dan harus mengakui ketangguhan pasangan Thailand. Christo Aldila kalah dengan skor 6-7, namun kemudian bangkit dan menang di set kedua 6-2. Di set ketiga, Christo Aldila kembali mendapatkan perlawanan sengit dari pasangan Thailand, namun pada akhirnya keluar sebagai pemenang setelah menang melalui super tiebreak 10-5.
melihat hasil kemarin semifinal kan kita juga situasinya hampir sama tuh, 7-6 kalah set pertama, set kedua kita coba all out, dan karena di super tiebreak kan 50-50 ya mau dengan scoring sistemnya, tapi saya sama Dila sangat confidence kalau kita bisa comeback di set kedua, bisa menang di set kedua. Pas set kedua itu saya sedikit agak capek ya, tapi pas kena itu terus tiba-tiba kayak blank dikit, habis itu lumayan bisa buat waktu istirahat juga 3 menit kan, lumayan. Jadi setelah saya kompres es, mulai lebih tenang lagi dan kondisi lebih pulih lagi, dan ya puji Tuhan di set kedua kita bisa tetap bermain stabil seperti set pertama, dan lawannya pun juga rada goyang di set kedua. Partai final tenis ganda campuran ini disaksikan oleh Menteri Pemuda dan Olahraga Zainuddin Amali dan didukung kontingen Indonesia serta para penonton yang didominasi masyarakat Vietnam yang mendukung tim merah putih. Pasangan emas Asian Games Jakarta Palembang 2018 Christopher Rungkat Aldila Suciadi berhasil mengemas kemenangan sekaligus membawa pulang emas pertama cabang tenis dalam pesta olahraga SEA Games Vietnam ini. Dari Bac Ninh, Vietnam, Farah Khadijah, Kantor Berita Antara, mewartakan. Guna mengantisipasi korban jiwa, Dinas Lingkungan Hidup DLH Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara, pada Sabtu 21 Mei memangkas cabang pohon besar di sejumlah ruas jalan raya di wilayahnya yang rawan tumbang. Kegiatan ini juga melibatkan anggota Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Ternate. Terpantau petugas dari DLH dan BPBD Kota Ternate memangkas cabang pohon besar di Jalan Raya Batu Angus, Kelurahan Dufa-Dufa, Kecamatan Ternate Utara. Kepala Bidang Tata Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kota Ternate, Muklis Latif, ketika ditemui di lokasi mengatakan pemangkasan cabang pohon besar itu dilakukan menyusul banyaknya masukan dari masyarakat setempat yang mengkhawatirkan terulangnya insiden pohon tumbang di Jalan Raya Kelurahan Kalumata, Kecamatan Ternate Selatan beberapa waktu lalu. Peristiwa tersebut menyebabkan 1 orang pengendara sepeda motor tewas di lokasi kejadian. Menurut dia, DLH memutuskan tidak menebang pohon besar yang rawan tumbang itu karena fungsinya sebagai pohon penghijauan kota. Selain itu, dengan melakukan pemangkasan cabang, dipastikan pohon tidak akan tumbang walaupun diterpa angin kencang. Cuaca ekstrim ini kita antisipasi pohon-pohon yang rawan tumbang. Untuk itu kita bersama dengan tim BPD untuk mengantisipasi hal-hal tersebut, sehingga kita setiap dalam 1 minggu kita arahkan 3 kali pemangkasan. Kita lihat pohon-pohon yang tumbang, misalnya untuk bagian Ternate Utara kita sudah mulai dari daerah Dufa-Dufa. Mungkin besok kita masih lanjut ke daerah Sangaji dan seterusnya. Muklis mengimbau masyarakat Kota Ternate mewaspadai kemungkinan terjadinya pohon tumbang di sekitarnya saat angin bertiup kencang, terutama jika disertai dengan hujan lebat. Ia juga mengingatkan agar pohon besar yang ada di sekitar permukiman warga sebaiknya ditebang, sehingga tidak membahayakan keselamatan warga setempat saat terjadi cuaca buruk. Dari Ternate, Maluku Utara, Harmoko, Kantor Berita Antara, mewartakan.